terlebih dahulu Kak Tata, Kak Michelle, Kak Hazel, ada Kak Kevin, Kak Nathan, Kak Elena, Kak Helen, Kak Gizel, Kak Yosua, Kak El, kemudian ada juga Kak Gisela, Kak Iko, ada Kak Noel, ada Kak Kinara, ada Kak Sharon dan Kak Dave, ada Kak Jendra, ada Kak Milka, juga Kak Kenneth. Oke. Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti PA pada pagi hari ini. PA pagi hari ini mengambil tema tentang kasih. Nah, kasih nanti akan dibagi menjadi 2 pertemuan, hari ini dan minggu depan. Selamat datang untuk Kak Lia yang baru saja datang. Nah, kita akan satu dulu dalam doa. Oke, kita akan satu dalam doa terlebih dahulu. Miss Ratih akan memimpin doa kita pada hari ini. Are you ready, friends? Yes. Puji syukur Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu karena begitu besar berkat dan kasih-Mu atas kami, sehingga kami boleh bertemu kembali dalam virtual dalam PA online pada hari ini, Jumat tanggal 29 Januari 2021, Jumat terakhir di bulan Januari. Tuhan, hari ini kami mau belajar tentang kasih-Mu, mau belajar tentang hukum kasih. Kami mohon supaya kami semua bisa menerima firman, bisa menerima pengajaran dengan baik. Juga berkati guru kami yang percaya supaya dapat membagikan firman dengan tulus dan menjangkau setiap hati kami, supaya kami nantinya dapat melaksanakan firman-Mu sebaik-baiknya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman. Kita akan menyanyi terlebih dahulu. Ya, mungkin tadi sudah mendengar ada lantunan instrumen musik gitu ya. Iya, betul. Jadi kita akan menyanyi kasih. Apakah sudah terbaca? Apakah layarnya sudah bisa dilihat? Bisa dibaca ya? Oke. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman sudah siap untuk menyanyi? Kalau iya, silakan jawab. Mikrofonnya dinyalakan. Apakah sudah siap untuk memuji Tuhan? Ya, Miss. Ya. Oke, harus dengan sepenuh hati ya. Menyanyi harus dengan sepenuh hati. Ya. Musiknya terdengar ya? Ya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih Tuhan. Kita ulang lagi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Mari kita nyanyi bersama. Kasih pasti lemah lembut. Kasihnya siapa? Kasih Tuhan, ajarkan kami. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah saling mengampuni. Ajarilah kasih kami ini saling
mengampuni, Oke, luar biasa teman. Baik, kalau kita bicara tentang kasih, apa yang kira-kira itu di pikiran kalian ketika misalnya bilang kasih? Apa coba yang boleh chat, boleh langsung open microphone. Boleh deh. Boleh langsung jawab di mikrofon, boleh. Pakai tulis juga boleh. Kasih. Kasih. Apa yang muncul dalam pikiran? Oke. Ada yang menjawab mencintai. Oke, mencintai. Ya, ada yang menjawab mengampuni. Mau mengampuni. Oke, ada yang menjawab mengasihi sesama. Ya, mengasihi. Oke, ada yang pakai jalur pribadi. Tidak apa-apa. Ada yang pakai jalur pribadi, dia mengatakan berbuat baik. Ya. Oke, terima kasih. Nampaknya ada yang tulis lagi secara privat. Dia menjawab seperti ini. Berbuat baik tanpa imbalan. Oke, ada yang nulis sayang. Wah, oke, hebat. Ya, memang ketika kita bicara tentang kasih, bicara tentang sayang, tentang cinta, tentang berbuat baik, tentang mengasihi sesama, tentang mengampuni. Nah, pada kesempatan ini, Lisati akan berbagi tentang kisah orang Samaria yang berhati. Nah, supaya semuanya konsentrasi, boleh di-mute dulu ya mikrofonnya ya. Mikrofonnya boleh dimatikan dulu, teman-teman yang masih menyalakan mikrofon. Ya. Baik, terima kasih karena sudah mematikan mikrofonnya. Nah, Mesati akan share screen. Nah, ini adalah bacaan kita pada hari ini. Diawali dengan hukum kasih. Ya, sebentar ya, slide-nya masih sama. Nah, Alkitab kita akan baca Lukas 10 ayat 27. Nah, ini adalah hukum kasih ya. Kemudian ada juga Lukas 10 tapi ayatnya yang ke-30 sampai 37. Saya akan bacakan yang 10 ayat 27 terlebih dahulu. Nah, kenapa kok tiba-tiba jawab orang itu? Nah, ini ceritanya ada ahli Taurat mau mencoba Yesus. Dia bertanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia bertanya begitu. Kemudian Yesus menjawab, lah kamu baca di hukum Taurat tuh isinya seperti apa? Bacanya apa? Lalu ayat 10, bab 10 ayat 27 bisa dibacakan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segala yang kita punya. Segenap jiwa, kekuatan, akal budi, hati kita. Nah, dan kita juga harus mengasihi siapa? Sesama kita manusia. Seperti mengasihi siapa? Seperti mengasihi diri sendiri. Contohnya mengasihi sesama seperti diri sendiri itu bagaimana sih? Misalnya, kita dicubit mau nggak? Enggak kan ya? Berarti kita tidak boleh mencubit orang lain. Kita kalau misalnya ketemu orang, kemudian orang itu menyapa, senyum, senang kan? Nah, berarti kita juga harus melakukan seperti itu. Kita ketemu orang, senyum, menyapa. Gitu. Nah, kita akan lanjut ke kisah orang Samaria. Jadi Yesus itu sukanya mengajarkan dengan memberi perumpamaan, memberi contoh. Ya. Nah, Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Misalnya akan bacakan. Jawab Yesus, ada seorang
turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tapi juga memukulnya. Sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Setengah mati itu berarti sekarat. Luka parah, kalau tidak ditolong ya dia akan meninggal. Kebetulan, ayat yang ke-31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Lihat, ada orang yang luka nih. Ada orang yang sekarat nih. Tapi dilewati. Gak ditanya. Tapi imam ini minggir. Cuma dilewatin aja. Oh, ada yang luka toh. Ya, lewat. Ayat yang ke-32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama ada orang Lewi lewat. Kenapa kok orang Lewi disebutkan di sini jelas orang Lewi? Karena orang Lewi itu orang-orang yang bertugas di bait Allah. Lewat juga jalan yang sama, lihat juga, tapi ada yang dipukuli, ada yang sekarati, ya wes lah tak minggir aja, jalan terus. Mungkin dia sedang keburu-buru atau apa nggak ngerti. Cuma sama seperti imam tadi yang lewat, dia juga cuma lewat aja. Tidak mungkin. Lalu, ayat yang ke-33, mohon maaf yang mikrofonnya masih menyala, dimatikan dulu. Oke, bisa dilanjut ya. Ayat yang ke-33, lalu datang seorang Samaria yang sedang berjalan ke tempat itu dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat yang ke-34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Jadi dia jalan, orangnya yang ditolong itu dinaikkan keledai. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya di situ. Keesokan harinya dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu dan katanya, rawatlah dia dan jika kau belanjakan lebih dari ini aku akan menggantinya waktu aku kembali. Orang Samaria ini, friends, itu dikenal sebagai orang orang yang tidak terlalu peduli pada orang lain, terkenal barbar gitu ya. Nah, tetapi di sini diberikan contoh orang Samaria justru yang menolong. Dikisahkan orang Samaria ini menyembah dewa-dewa, tidak percaya akan Tuhan dan segala embel-embel negatif lainnya. Kalian boleh cari info juga ya. Tapi di sini justru dia yang dipakai Tuhan Yesus untuk sebagai tokoh baiknya. Ya, bayangkan ketika itu, friends. Mungkin dia sama terburu-burunya ya, dengan sama seperti orang Lewi, sama seperti ya memang bisa dihilangkan sayang. Ya. Screen sharingnya memang dihilangkan. Jadi mungkin dia sama terburu-buru, tapi dia sempatkan untuk membantu. Dia lihat, tapi dia tidak melewatinya. Dia lihat, lalu kasihan, merasa kasihan. Kok kasihan banget ya? Itu ya manusia loh, itu yang tergeletak di situ. Yang luka-luka itu ya manusia. Kemudian teman-teman bisa tahu di sini bahwa dia membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur. Friends, zaman dahulu minyak dan anggur itu adalah termasuk harta benda. Mahal harganya. Ya. Karena anggur punya khasiat pengobatan, kan ada alkoholnya, jadi dia untuk mengobati yang sakit. Bayangkan anggur yang mahal, minyak yang mahal itu cuma dikucurkan di atas luka-lukanya orang buat menyembuhkan dan dibalut. Orang Samarianya ini enggak sih berpikir enggak, oh besok aku nek dia udah sembuh aku minta ganti. Enggak. Orang Samaria tidak berpikir sampai situ. Yang penting ini orang hidup. Yang penting orang ini bisa selamat. Udah. Belum cukup sampai di situ. Belum cukup dia menuangkan anggur yang dimilikinya, minyak yang dimilikinya. Dia masih naikkan
Orang yang luka itu tadi ke atas keledainya. Dia naik keledai, friends. Ya ibaratnya kalau sekarang apa ya? Kalau sekarang mungkin kita udah nggak pakai keledai ya. Ibaratnya kita kemana-mana kan naik mobil atau motor ya, atau sepeda lah. Nah orang itu yang dinaikin di mobil kita, di motor kita, di sepeda kita. Nah kalau sepeda itu kita nuntun. Motor itu yang penting dia ini kita boncengin. Yang bonceng kita gimana, suruh turun, suruh jalan, suruh naik gojek. Yang penting nih orang tak antar no. Dulu keledai, jadi dia itu jalan. Hello, yang punya keledai siapa? Orang Samaria. Dia kenal enggak sama orang yang digebuki? Enggak kenal. Sama orang yang dirampok dia enggak kenal. Ya. Misalnya ya, sama ketika misalnya kita ketemu orang asing yang di jalan, kita enggak kenal. Sudah gitu dibawa ke penginapan, dibawa ke hotel, dirawatnya di situ, ya, dipanggilkan tabib, dipanggilkan dokter gitu ya kalau zaman sekarang ya. Nah karena dia harus jualan kan, friends, dia stay di situ semalaman jagain supaya ini tetap sadar begitu, sembuh. Paginya dia masih kasih duit ke yang punya penginapan, yang punya hotel. Mas, ya kalau mas bu gitu ya, bu pengelola penginapan. Ini tak tinggali uang 2 dinar. Friends, uang 2 dinar zaman dulu itu besar sekali artinya. Ya. Mungkin nggak cuma 100-200 ribu. Ya. Nggak cuma 100-200 ribu kalau sekarang. Lebih dari itu. Dia punya uang itu dikasihkan ke penginapan. Ini tolong dirawat, tolong dikasih makan. Nek butuh dokter, cariin dokter. Nek butuh obat, beli obat. Kalau kurang, kalau duitnya nanti kurang, ditalangi dulu. Besok ketika aku sudah kembali, tak tukar. Hebat ya. Nggak kenal loh, ini orang Samarianya nih nggak kenal sama orang yang dia tolong, nggak kenal. Tapi dia ngasih cul gitu aja. Ya. Nah, kemudian pada ayat yang ke-36, Yesus bertanya, siapakah di antara ketiga orang ini, imam, orang Lewi, dan orang Samaria, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, orang itu menjawab, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ya. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Kita akan masuk ke renungan, luar biasa banget ini. Kisah orang Samaria ini. Kita akan masuk pada renungan. Sudah bisa dilihat screenshot dari Miss Lati? Kalau sudah bisa lihat, silakan ketik angka 2. Ya, oke. Sudah ketik angka 2. Ada yang 2. Oke, boleh, tidak apa-apa. Nah, kita kan sudah dengar cerita tentang kisah orang Samaria ya. Tadi kita juga sudah membaca bersama-sama firman Tuhan tentang hukum kasih. Nah, sebenarnya mengasihi Tuhan dan sesama itu apa sih? Pertanyaannya seperti itu. Mengasihi Tuhan dan sesama itu apa tuh? Dalam kisah orang Samaria kan tadi kita tahu ada seorang yang dalam perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko, dirampok, dipukuli hingga sekarat, ditinggalkan di tepi jalan. Dalam kondisi parah ada 3 orang lewat, imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Imam dan orang Lewi lewat tapi tidak bantu, ya kan? Hanya orang Samaria yang menjadi sesama. Disebut Yesus sesamanya si orang yang dipukuli tadi itu cuma si orang Samaria. Ya. Jadi yang disebut hanya sesama manusia itu hanya si orang Samaria. Kenapa? Karena dia mengasihi sesama manusia. Mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Apakah imam dan orang Lewi tadi mengasihi orang lain, mengasihi sesama? Enggak. Dia cuma lihat, oh ada orang yang di situ lewat. Nah, kenapa sih ke orang Samaria ini hanyalah satu-satunya yang disebut sesama? Nah, kita ketemu ke pertanyaan ini, kita tanyakan bersama-sama. Udah lama kan kita nggak nanya kan? Ya open mic dulu kalau gitu. Open mic dulu. Open mic dulu, kita tanyakan mengapa. Oke? Kalau misalnya dikatakan kenapa orang Samaria disebut sebagai satu-satunya sesama, gitu ya. Karena nanti akan bertanya mengapa.
Siap ya? Oke. Orang Samaria disebut sebagai satu-satunya sesama. Mengapa? Kurang kompak, belum kompak. Orang Samaria disebut sebagai satu-satunya sesama manusia. Mengapa? Iya, terima kasih. Boleh di-mute lagi. Iya, misalnya akan lanjut ketika kalian sudah mute ya. Thank you. Misalnya akan cek dulu. Oke, sip, semuanya sudah mute ya. Keren, kalian emang keren abis. Wes, it for all of you lah. Oke. Nah, mengapa? Ya karena orang Samaria ini tidak mengenal korban, tapi tetap ikhlas membantu. Membantunya dengan apa? Tenaga? Iyalah, emangnya ngangkat orang yang sudah pingsan, sudah lemes gitu, emangnya ringan? Enggak, makin berat. Ya kan? Dengan tenaga dinaikkan ke keledai loh. Bayangkan. Ya, kalau gerobak itu gunung gitu udah bisa. Ini keledai loh, dinaikkan, diangkat ke atas keledai. Tenaga yang dipakai. Waktu, mengorbankan waktunya. Dia mungkin harusnya udah bisa ke tempat tujuannya, sudah bisa jualan, sudah bisa jual si anggur, si minyak dan apapun barang dagangannya, ya kan? Tapi ini dia harus stay di situ, merawat yang sakit, bahkan harus nginep di situ. Bayangkan si orang Samaria kok misalnya dia punya keluarga juga, zaman segitu nggak ada HP kan? Kalau ada HP gitu bisa tik, anakku Zayeng, aku agak telat ya, soalnya papa harus bantuin orang yang dipukulin nih gitu. Ya kan? Tapi zaman dulu kan nggak ada HP saya kan, gitu kan? Mungkin orang yang di rumahnya juga khawatir, tapi dia mengorbankan waktu. Nggak apa-apa deh jualannya nanti deh, nggak apa-apa deh ketemu anak istri nanti deh. Dan juga mengorbankan apa? Hartanya. Bayangkan tadi misalnya katakan bahwa anggur dan minyak plus uang 2 dinar kan, itu tuh harta yang berharga buat dia. Dikasih. Itulah mengasihi sesama. Tetap ikhlas dalam membantu. Miss, lah kalau kita gitu kan, lah kalau kita miss, kita uang saku berapa miss? Apalagi sekarang pandemi nggak boleh keluar-keluar, Miss. Ya kan? Nggak boleh keluar-keluar. Hello. Ya. Hello sekali lagi. Membantu dan mengasihi sesama tidak harus menggunakan harta. Bisa tenaga. Misalnya. Mama papa kerja dari pagi sampai sore. Ya, pulang kan udah capek. Kalian di rumah. Ya. Mau ngerjain tugas saja nanti dulu. Nunggu papa mama pulang. Lah ampun. Hello. Miss aku udah nggak gitu. Nah hebat kalau udah nggak gitu. Hebat kalau sudah mulai mandiri ya kan. Aku udah pakai tenagaku untuk berlatih mengerjakan tugasku sendiri. Jadi nanti mama papa datang itu kalau udah nggak capek, udah leren itu bisa cek, cuma tinggal cek tugasku. Oh itu jempol 2 nggak cukup, jempol 4 sama jempol kaki ya. Jempol 4. Miss, aku sudah bantu pakai tenagaku, mengasihi mama papaku dengan membantu nyapu. Nggak apa-apa, itu kan dengan tenaga kalian. Top. Setidaknya kalau tidak membantu nyapu ya jangan berantakin, itu aja. Iya toh, lagi suka bereksperimen dengan Lego. Legonya satu wadah, satu kontainer ditumplak semua, nggak mau di clean up. Aduh, jangan sampai ya. Oke, kemudian waktu. Ya, waktu. Misal nih, mama kalian capek, pengen curhat. Sediakan waktu untuk dengerin. Tapi dengerinnya jangan gini, ngopo toh mah? Lah harus piye aku orang ngono tuh. Ya jangan disambi. Misalnya nih, Michelle tahu nggak tadi toh mama tuh toh kan ketemu sama tante ini nih, dia begini, dengerin, sediakan waktu untuk mendengarkan. Ya. Misalnya lagi Elena nih. Elena, mama mau cerita nih. Tadi di tempat kerja mama begini, dengerin aja. Ya.
Kalau misalnya ada harta yang berlebih gimana, Miss? Kan kita kan nggak boleh kemana-mana, ngasihnya gimana? Gitu kan? Ya kalau misalnya pas jalan kemana ketemu orang yang sedang kesulitan, ya silakan dikasih langsung. Tapi kalau nggak bagaimana? Hello, banyak donasi-donasi yang bisa online. Kita bisa contohnya ya. Kita bisa, boleh. Ya, kita bisa berdonasi ke kemana-mana, nggak cuma ke Klaten aja, bahkan ke korban bencana banjir di Kalimantan, mungkin bisa yang kemarin ada longsor di Jawa Barat, kita bisa menjangkau lebih banyak orang. Itu mengasihi sesama. Ya, itu mengasihi sesama. Tapi yang penting apa? Ikhlas. Jadi jangan ada embel-embel, jangan ada dibalik, udang dibalik bakwan, udang dibalik batu. Jadi kalau mau kasih aja, bantu aja. Tidak perlu bantu, memberikan tenaga, berikan waktu, tapi ada embel-embelnya. Misalnya, Mah, Pak, aku tadi udah bantu nyapu sama ngepel loh. Berarti aku nanti mau minta ini. Wah, gak jadi kasih nanti, gak jadi ikhlas ya toh. Ya. Nah, itu kalau mengasihi sesama. Banyak, caranya banyak. Oke, ada yang menulis di chat, Miss, kalau aku mendoakan orang yang sakit itu mengasihi bukan? Iya, hebat. Ya, mengasihi itu juga bisa dengan cara mendoakan. Aku WA kalau ada keluarga yang sakit, iya, itu termasuk membantu dengan waktu tadi ya. Ya, kan ngetik WA perlu waktu toh? Itu berarti kalian membantu dengan waktu. Silakan. Besar sekali manfaatnya ya, Frans ya. Miss, tadi kan sudah ngomongin tentang mengasihi sesama lah. Kalau mengasihi Tuhan bagaimana? Ya bisa dengan berbuat baik, berdoa, beribadah, menyediakan waktu untuk melayani. Nah, itu cara-cara kita mengasihi Tuhan. Ingat bahwa kita harus selalu menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Terapkan hukum kasih. Gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut, Miss Ati mau tanya dulu nih. Miss Ati mau minta kalian untuk share nih. Selama ini bentuk kalian mengasihi orang lain seperti diri sendiri itu apa sih? Boleh diketik, boleh langsung open mic dan menjawab. Caranya kalian mengasihi orang lain seperti apa sih? Miss Ati pengen tahu nih, Miss Ati kepo nih. Ya, ada yang menulis seperti ini. Ya, dengan WA yang sakit tadi. Ya, oke, boleh. Dengan WA yang sakit tadi. Ya, oke. Ya? Apa, Kak? Apa, Kak? Nggak bisa. Bisa kok. Coba Nggak bisa, kan? Coba bisa, Kak Gisel? Bisa dengar kok. Memberikan contoh boleh. Kalau tidak bisa boleh lewat ketik di chat. Oke, ada yang menulis nyumbang. Oke, menolong sesama. Ya. Bagi-bagi nasi dos. Oke, ya bagus. Bagi-bagi nasi dos. Mungkin kalau kita ulang tahun ya, kita bagi-bagi boleh. Oke, memberi beras dan mendonasi kepada yang kurang mampu. Oke, keren banget. Meminjamkan mainan, oke, betul, meminjamkan mainan. Ada yang menolong sesama, oke. Ada yang wapri ikut ibadah online, tapi tugasnya ini ikut ibadah online tugasnya nyanyi. Oh, hebat. Oke, hebat ya. Oke, ada pertanyaan. Miss, membaca Alkitab itu termasuk mengasihi Tuhan nggak? Oke, teman-teman yang jawab deh. Ada pertanyaan dari salah satu teman ini. Iya, betul, membantu teman. Ada satu pertanyaan dari salah satu teman. Pertanyaannya gini, membaca Alkitab itu termasuk mengasihi Tuhan atau tidak? Boleh bantu jawab? Membaca Alkitab itu mengasihi Tuhan atau tidak? Termasuk mengasihi Tuhan atau tidak? Iya.
Ya, ya. Jadi membaca Alkitab itu termasuk kita mengadakan renungan pagi atau renungan keluarga. Itu juga contoh kita mengasihi Tuhan. Ya, luar biasa ya. Jadi simple hal-hal yang sederhana pun bisa kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama dan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, tadi di grup sudah dibagikan link untuk Google Form ya. Ya, ada yang tadi pagi sebelum Zoom itu sudah mengirimkan, Miss, aku sudah kirim. Wah, luar biasa. Oke, jadi materinya belum ada, sudah kirim duluan. Nah, nggak apa-apa, keren. Berarti kan kalian membaca dulu ini apa dari kisah Alkitabnya ya. Oke, luar biasa. Bagi yang belum mengirimkan, silakan nanti mengirimkan jawabannya lewat Google Form. Ya. Baik, Miss Tati akan share screen yang terakhir ya. Tugasnya tadi sudah Miss Tati jelaskan, sudah ada yang menjawab juga. Tautannya ada di Google Form tadi, diberikan di grup. Nah, sebagai penutup ada satu pesan bagi kita semua. Marilah kita berusaha menjadi manusia yang mampu melaksanakan hukum kasih, yang mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Minggu depan kita akan bahas lebih lanjut tentang hukum kasih itu apa. Dan Miss Tati ingin supaya kita semua nggak mau kita. Bapak Ya. tadi gigi. Nah, baik teman-teman, PA kita pada hari ini sudah selesai. Tapi Miss Tati akan tutup dengan satu kuis singkat. Lebih enak. Ada 3 pertanyaan. Yang harus dijawab. Boleh diketik, boleh langsung open mic. Pertanyaan pertama. Kita itu harus mengasihi siapa saja sih? Menurut Sesama ayat manusia. 7. Sesama dan Tuhan. Oke, sip, sesama dan Tuhan. Oke, pertanyaan kedua. Dalam kisah orang Samaria yang baik hati, kenapa sih imam dan orang Lewi tidak bisa disebut sebagai sesamanya orang yang dirampok? Kenapa imam dan orang Lewi tidak bisa disebut sebagai sesamanya si perampok? Why? Oke, ya, betul, karena tidak membantu. Oke, luar biasa, karena tidak membantu. Ya, karena membiarkan. Oke, hebat. Ya, oke, terima kasih buat yang sudah menjawab. Jadi ya betul, karena mereka tidak mau membantu, tidak mau peduli. Oke, pertanyaan ketiga dan terakhir. Oke. Bagaimana sih cara kita mengasihi sesama? Bagaimana sih cara kita sesama? Menolong, memberi waktu, harta dan tenaga. Ya, memberikan waktu, tenaga dan juga harta. Oke, luar biasa. Oke. Extraordinary. Semoga kita semua bisa menjadi orang-orang yang mampu mengasihi sesama dan juga mampu mengasihi. Oke. Nah, teman-teman, untuk menutup PA kita pada hari ini, sebelum kita tutup, kita foto dulu yuk. Boleh, tolong dibuka. Oke, in 3. Masih banyak yang gelap. Saat itu tunggu lagi ya. Oke, in 3, 2. Oh, gelap lagi malah. In 3, 2. Ya, nggak apa-apa lah.
Oke, friends, luar biasa hari ini. Oke, kita akan tutup dulu dalam doa. Nisati akan pimpin doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, sumber dari kehidupan, sumber dari kasih yang kami rasakan. Terima kasih hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu tentang hukum kasih dan juga boleh mendengarkan kisah tentang Samaria. Berkati kami ini bisa melaksanakan kasih yang baik, bisa membantu sesama dan ini sepenuh hati. Dalam PA ini Tuhan pasti ada dosa, entah itu dalam pikiran, perbuatan, kiranya Kau mau ampuni. Berkati kami supaya ke depannya kami lebih mampu menjadi orang yang taat akan Engkau dan juga mampu menunjukkan kasih kami kepada sesama. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, friends. Terima kasih untuk hari ini. Salam buat orang tua, tetap semangat. Salam buat keluarga juga di rumah. Tetap semangat untuk semuanya. Stay happy, stay healthy, and also stay safe. Ya, salam Macuta Jeje juga. Master, cuci tangan. See you, goodbye. God bless you, Kak Tata, Kak Noel, Kak Sharon, Kak Dave, Kak Milka, Kak Gisela, Kak Kenneth, Kak Jendra, Kak Kevin, Kak Gizel, Kak Elena, Kak Hazel, dan Kak Iko. Goodbye. Thank you.